Sebagian besar uang di dunia ini hanya dimiliki oleh 1% dari total populasi dunia. Bagaimana cara kamu bisa jadi bagian dari 1% ini? Mungkin sebagian besar orang mengasosiasikan kekayaan dengan memiliki rumah yang bagus, mempunyai banyak uang di bank, memiliki villa untuk liburan, atau bahkan yacht atau pesawat pribadi. Tapi 1% orang di dunia ini memiliki kekayaan yang jauh melebihi konsep di atas. Kelompok ini memiliki sebagian besar atau bahkan seluruh saham dari suatu perusahaan atau grup perusahaan besar, investasi hingga triliunan rupiah, pulau pribadi, dan bahkan pesawat luar angkasa. Dari 2 dekade terakhir, rata-rata kekayaan bersih dari kelompok 1% ini berkembang pesat, bertambah lebih banyak dari sebelumnya, jauh di atas rata-rata masyarakat pada umumnya. Kelompok 1% dari orang terkaya di dunia ini memiliki rata-rata kekayaan bersih sebesar 11,1 miliar US dollar. Ini kalau dirupiahin pakai kurs sekarang jadinya segini, 1 triliun 645 miliar 769 juta 250 ribu rupiah. 1,5 triliun rupiah lebih. Itu aja udah dipotong pajak cuy. Duit segitu kalau lu buat makan di warteg kagak bakal habis seumur hidup. Supaya kita bisa jadi bagian dari top 1% ini, kita harus dapat mempunyai total pemasukan bersih setelah pajak sebesar 738.434 US dollar atau sebesar 11,2 miliar rupiah lebih. Berdasarkan data dari WealthX dalam laporannya Billionaire Census tahun 2020, terdapat sebanyak 2.825 bilioner di dunia pada tahun 2019. Jumlah ini lebih banyak 8,5% dari tahun 2018. Sekarang kita udah tahu berapa sih jumlah kekayaan mereka? Pertanyaannya kira-kira bagaimana mereka mendapatkan kekayaan mereka itu? Seseorang bisa kaya karena usahanya sendiri, atau bisa kaya karena mereka memang kaya sedari lahir, emang keluarganya aja udah kaya banget gitu. Tapi bagaimanapun cara dia mendapatkan kekayaannya, mereka punya kesamaan karakteristik, seperti memprioritaskan simpanan dana dan mendiversifikasi investasi mereka. Berdasarkan studi dari WealthX, golongan 1% ini atau orang-orang terkaya di dunia ini mayoritas tidak terlahir sekaya itu. Lebih dari 68% dari golongan orang terkaya di dunia ini yang memiliki kekayaan di atas 30 miliar US dollar, mereka mendapatkan kekayaan dari usaha mereka sendiri. Pernyataan ini diperkuat oleh riset lainnya yang dilakukan oleh Fidelity Investment. 88% dari seluruh miliarder ini mendapatkan kekayaannya dari usahanya sendiri. Ini berarti mereka mendapatkan kekayaan bukan karena keturunan. Investasi. Kenaikan harga saham yang dimiliki, pendapatan dari pekerjaan yang mereka lakukan, sebagai hasil usaha, semua itu merupakan sumber penghasilan utama dari para miliarder yang mendapatkan kekayaan dari usahanya sendiri. Berdasarkan survei dari Fidelity, seseorang yang mendapatkan kekayaannya karena keturunan lebih cenderung mendapatkan kekayaannya dari wirausaha, pendapatan investasi atas properti, dan dari warisan itu sendiri. Mendapatkan uang tidaklah mudah bagi self-made millionaire atau orang yang kaya atas kerja kerasnya sendiri ini. Banyak dari mereka yang bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan finansial, sehingga mereka memiliki skill untuk mengelola dan mengembangkan kekayaannya dengan bijak. Sekarang, mari kita lihat karakteristik dari para pesohor ini, terlepas dari bagaimana mereka mendapatkan kekayaannya. Berdasarkan riset dari Fidelity, terdapat beberapa kesamaan karakteristik. 1. Mereka mempunyai target yang ambisius dan mengejar target tersebut. Ketika mereka mendirikan usaha atau mengejar target personal ataupun profesional mereka benar-benar menjalankan ide dan hasratnya ini. Put an idea into action. Para self-made millionaires banyak yang memiliki karakteristik ini. Contohnya Elon Musk. Doi punya tekad yang kuat banget ketika dia membuat roket yang dapat digunakan kembali pada proyek SpaceX-nya. Walaupun pada awalnya banyak dari orang-orang sekitarnya tidak mendukungnya menjalani proyek ini. 2. Bimbingan mentor atau ahli. Mereka secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak akan dapat memahami dan ahli pada semua bidang. Mereka akan mencari orang yang benar-benar ahli pada suatu bidang dan mengumpulkan perspektif dan wawasan dari orang-orang terhebat pada bidang tersebut.
sehingga pada akhirnya mereka akan mendapatkan hasil yang sepadan dari investasinya tersebut. 3. Selalu mencari masukan untuk pengembangan diri. Kritik dan saran terhadap ide dan metode bisnis sangat dibutuhkan oleh mereka dalam menjalankan usahanya. Dengan kritik dan saran ini, mereka dapat menemukan titik lemah mereka dan memastikan strategi kesuksesan mereka. 4. Tidak takut gagal. Tidak takut gagal di sini bukan berarti nekat dan mengambil keputusan tanpa perhitungan yang baik ya. Tentu mereka sudah memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi dan setiap skenario yang ada telah dipertimbangkan. Namun, ketika mereka sudah mempunyai suatu komitmen, mereka akan memberikan segala upaya pada komitmen tersebut. Mereka juga sangat menghargai manajemen waktu dan nilai dari waktu. Oleh karena itu, mereka sangat menghargai bagaimana mereka menggunakan waktu yang ada. Sekarang kita coba bermimpi dulu. Tiba-tiba nih, kamu ketiban rezeki nomplok. Katakanlah 50 miliar rupiah. Jumlah tersebut juga sudah dipotong pajak. Kira-kira akan kamu pakai buat apa duit sebanyak itu? Saya berani bilang, sebagian besar dari kita mungkin akan beli rumah mewah yang besar ala sultan, mobil dan motor impian, atau buat yang cewek-cewek nih, mungkin akan langsung check out wishlist dan keranjang belanja di marketplace kesayangan. Oh iya, liburan keliling dunia juga asik tuh kayaknya. Terus, emangnya salah kalau kita menghabiskan sebagian rezeki nomplok kita tadi untuk mewujudkan impian kita selama ini? Nggak ada yang salah sih. Toh dengan duit sebanyak itu, kemungkinan masih ada sisanya untuk kita hidup atau bahkan membuat suatu usaha. Namun menurut studi tadi, para self-made millionaire tersebut cenderung untuk menambah portfolio aset finansial mereka. Sedangkan bagi mereka yang telah kaya dari lahir, lebih cenderung berinvestasi pada real estate. Sebagian besar dari kelompok 1% itu mempercayai bahwa diversifikasi investasi merupakan kunci keberhasilan. Betul, mereka membelanjakan uangnya pada beberapa area seperti tempat tinggal utama mereka, kendaraan pribadi, dana pensiun. Bukan berarti mereka tidak akan membeli produk konsumtif sama sekali, tapi mereka cenderung menghindari jumlah yang signifikan pada produk yang akan berkurang nilainya seiring berjalannya waktu, seperti kendaraan sehari-hari, atau bahkan hilang nilainya setelah kita nikmati, seperti liburan. Para miliuner ini cenderung menempatkan dana mereka pada tempat di mana dana tersebut dapat bertumbuh, seperti reksadana, ekuitas saham ataupun obligasi, emas, tanah atau lahan produktif, dan aset-aset aman lainnya yang dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Berdasarkan studi dari Fidelity, ketika membicarakan masa depan finansial mereka, 30% dari miliuner tersebut sangat memperhatikan bagaimana mengelola keuangan mereka, dan 20%-nya memperhatikan bagaimana mereka mengembangkan kekayaan mereka. Miliuner saat ini memiliki berbagai aspek. Untuk benar-benar memahami mereka, kamu harus melihat tidak hanya dari sudut pandang mereka, tapi juga perjalanan mereka dalam mendapatkan kekayaan dan ambisi finansial mereka untuk masa depan. Di sini tidak ada yang memaksa kamu untuk menginvestasikan dana yang kamu miliki seperti para miliuner tersebut. Tapi kalau kamu ingin mencapai kesuksesan finansial seperti mereka, mungkin ada baiknya dari sekarang kamu perhatikan baik-baik. Nomor 1, fokus bagaimana mengembangkan kekayaan kita, bukan bagaimana terlihat kaya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, banyak orang yang ingin terlihat kaya dengan membeli rumah mewah, kendaraan mentereng, perhiasan mahal, dan lain sebagainya. Bahkan lebih parahnya, mereka membelinya secara kredit. Hati-hati, menggunakan pinjaman atau hutang untuk produk konsumtif sangat mungkin membuat kita tambah miskin, karena dapat mengganggu kondisi finansial kita. Memang, para miliuner juga membeli dan memiliki produk yang mewah. Tapi mereka paham betul bahwa lebih penting untuk mengembangkan kekayaannya ketimbang sekedar pamer sama tetangga dan kerabatnya. Nomor 2, manfaatkan hutang. Orang kaya tidak takut untuk berhutang. Loh, tadi katanya hutang bisa bikin kita tambah miskin. Betul, itu kalau kamu pakai untuk produk konsumtif. Tidak seperti kebanyakan orang, para miliuner ini menggunakan hutang untuk mengembangkan usaha mereka, bukan untuk membeli produk konsumtif yang mereka tidak mampu beli secara tunai. Hutang dapat kita manfaatkan untuk pengembangan usaha kita yang sudah jalan, ataupun modal kerja dari proyek yang sangat besar kemungkinan berhasilnya. Contoh sederhana,
Kalau kita berhutang untuk mendapatkan modal untuk membeli ruko untuk usaha kita, ataupun kita sewakan, kita akan dapat keuntungan usaha atau sewa tempat, dan juga keuntungan dari peningkatan harga jual ruko yang kita miliki. Nomor 3, manfaatkan tax amnesty atau PPS. Sudah jadi rahasia umum kalau para pesohor reputasi perpajakannya bisa kita bilang kurang terbuka. Di sini kita tidak bilang tindakan tersebut salah atau benar. Selama tidak melanggar hukum pajak, sarana pengampunan pajak yang diberikan negara, alangkah baiknya kita manfaatkan. Banyak orang kaya yang memanfaatkan pengampunan dan insentif pajak dengan melakukan investasi pada bidang usaha yang mendapatkan fasilitas tax holiday dari negara. Dengan begitu, pajak yang seharusnya dibayarkan dapat berubah menjadi investasi yang menghasilkan bagi mereka. Di Indonesia sendiri, Kementerian Keuangan mempunyai kebijakan insentif pajak pada berbagai bidang industri, seperti industri kilang minyak dan kegiatan pada industri pesawat terbang, bahan baku farmasi, peralatan iradiasi elektromedis, robotik dan bahan baku komponen mesin, kendaraan bermotor, komponen kereta dan kapal laut, agrikultur, perhutanan dan pengolahan berbasis perkebunan, infrastruktur perekonomian, ekonomi digital, wilayah ekonomi khusus. Selain itu, Kementerian Keuangan memberikan berbagai tax allowance atau tunjangan pajak pada suatu investasi dan bahkan aset tanah yang digunakan untuk investasi. Memang beberapa investasi tersebut bernilai sangat besar, namun kita juga dapat memulainya dari skala UMKM. Mulai carilah investasi yang cocok bagi kamu. Nomor 4, memiliki beragam sumber pemasukan. Semakin banyak sumber pemasukan yang kamu miliki, semakin besar pula peluang kamu menjadi bagian dari 1% tersebut. Tapi ini bukan berarti ketika kamu baru mulai berinvestasi, kamu langsung berinvestasi pada berbagai bidang ya. Bukannya untung, malah buntung nanti. Ketika baru berinvestasi, mulai bertahap dulu dan kuasai suatu bidang investasi, hingga investasi kamu tersebut berjalan stabil. Pada satu titik, akan tiba saatnya kamu harus melakukan diversifikasi investasi. Pada titik tersebut, jika kita hanya memiliki satu sumber penghasilan, kita memiliki resiko yang sangat tinggi ketika industri di mana kita berinvestasi terganggu. Kita ambil contoh. Pada beberapa waktu kebelakangan ini, ketika pandemi COVID terjadi, banyak sekali restoran dan hotel yang harus merumahkan karyawannya, bahkan sampai harus menutup usahanya. Sedangkan banyak perusahaan logistik dan perusahaan digital yang panen dan berkembang pesat ketika pandemi terjadi. Tentu saja mendapatkan penghasilan lebih dari puluhan miliar per tahun merupakan pencapaian besar. Dan pastinya banyak orang yang memimpikan mencapai kesuksesan tersebut. Namun hanya segelintir dari mereka yang dapat mencapainya. Tapi siapa yang tahu? Ketika kamu memiliki target yang besar, didukung dengan tindakan yang tepat, memiliki kesabaran dan tingkat disiplin yang sesuai, dan rajin-rajin berdoa, maka kemungkinan kamu untuk menjadi bagian dari 1% teratas dari seluruh populasi di dunia dapat menjadi kenyataan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya yang mungkin akan membantu kita menjawab salah satu pertanyaan penting dalam hidup. Kapan kaya?